Struktur anatomi dan morfologi tumbuhan. Pengertian morfologi. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin morphus yang berarti wujud atau bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Morfologi tumbuhan berbeda dengan anatomi tumbuhan yang secara khusus mempelajari struktur internal tumbuhan pada tingkat mikroskopis. Pengertian dari anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani anatemein yang berarti memotong. Anatomi sendiri berarti cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Anatomi tumbuhan berarti penjelasan tentang struktur dan organisasi dari tumbuhan. Anatomi tumbuhan disebut juga fitoanatomi. Struktur anatomis organ tubuh tumbuhan. Yang pertama ada akar, yang kedua batang, dan yang ketiga daun. Akar adalah bagian pokok di samping batang, daun, bagi tumbuhan yang tumbuhnya telah merupakan kormus. Fungsi akar diantaranya untuk yang pertama menyerap air, mineral, dan zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Yang kedua memperkokoh tegaknya tanaman. Yang ketiga melekatkan tumbuhan pada tanah karena kemampuan akar yaitu menerobos lapisan tanah. Struktur luar akar. Yang pertama leher akar atau pangkal akar atau bisa disebut kolum. Yang kedua batang akar atau corpus radicus. Yang ketiga cabang-cabang akar atau radix lateralis. Yang keempat serabut akar atau fibrilla radicalis. Yang kelima rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar, pilus radicalis. Yang keenam ujung akar atau apex radicus. Yang ketujuh tudung akar atau calyptra. Struktur anatomi akar. Yang pertama ada epidermis atau kulit luar. Epidermis adalah jaringan terluar pada akar yang memiliki dinding tipis. Dinding tipis pada lapisan epidermis ini berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah untuk diteruskan ke korteks. Sel epidermis yang juga terletak di rambut akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua ada korteks. Korteks adalah lapisan kedua terluar setelah epidermis. Jaringan ini berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan pada akar. Jaringan korteks tersusun dari jaringan parenkim yang berfungsi untuk ruang penyimpanan udara pada akar. Yang ketiga ada endodermis. Endodermis terletak di bagian paling dalam dari jaringan korteks. Lapisan endodermis tersusun dari satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada lapisan endodermis terdapat pita kospari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral menuju ke silinder pusat. Yang ketiga ada silinder pusat atau stel. Silinder pusat adalah bagian terdalam dari jaringan penyusun akar. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan perisikal dan parenkim impulur. Sel perisikal pada silinder pusat berfungsi untuk membentuk cabang-cabang pada akar, sedangkan berkas pengangkut pada lapisan stele ini terdiri atas xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil makanan dari proses fotosintesis menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Batang atau stem adalah organ yang terdiri dari sistem nodus atau node yang berselang-seling, titik daun melekat, dan internodus, segmen batang di antara nodus-nodus. Secara morfologis, batang terdiri atas 1. Buku, yaitu tempat melekatnya daun. 2. Ada ruas, bagian di antara dua buku. Yang ketiga, tunas aksiler atau lateral yang berpotensi membentuk tunas cabang, tunas terminal atau ujung atau
Apikal, bagian yang aktif tumbuh dan berkembang membuat batang menjadi lebih tinggi. Yang keempat ada tunas terminal, ujung atau apikal. Bagian yang aktif tumbuh dan berkembang membuat batang menjadi lebih tinggi. Fungsi batang diantaranya adalah untuk menegakkan dan menguatkan tubuh tumbuhan, meneruskan air dan zat-zat mineral dari akar ke seluruh tubuh terutama daun, mengalirkan zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bahkan sampai ke bagian cadangan makanan. Struktur anatomi batang. Yang pertama ada epidermis. Fungsi epidermis yang utama adalah melindungi batang dari kekeringan, karena dinding sel pada batang bagian luar dilengkapi kutikula yang dapat melindungi batang dari kekeringan. Pada tumbuhan kayu tua, terdapat kambium gabus yang akan membentuk lapisan gabus untuk menggantikan lapisan epidermis yang telah rusak. Lapisan epidermis terdiri atas sel-sel mati dan lentisel yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas bagian dalam tubuh tumbuhan dengan udara luar. Yang kedua, korteks. Korteks batang disebut juga kulit pertama, terdiri dari beberapa lapis sel yang dekat dengan lapisan epidermis, tersusun atas jaringan kolenkim, makin ke dalam tersusun atas jaringan parenkim. Yang ketiga, endodermis. Endodermis batang disebut juga kulit dalam, tersusun selapis sel merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan stele. Endodermis tumbuhan Angulospermae mengandung zat tepung, tetapi tidak terdapat pada endodermis tumbuhan Gymnospermae. Yang keempat, stele. Lapisan terluar dari stele disebut perisikal atau perikambium. Ikatan pembuluh pada stele disebut tipe kolateral yang artinya xilem dan floem. Letak saling bersisian, xilem di sebelah dalam dan floem di sebelah luar. Struktur penyusun batang monokotil. 1. Epidermis. Epidermis merupakan struktur terluar yang disusun oleh satu lapis sel. Epidermis dilengkapi dengan stomata dan bulu-bulu. Pada umumnya, epidermis tumbuhan monokotil sama dengan tumbuhan dikotil. Yang kedua, korteks. Jaringan korteks terdiri atas beberapa lapis sel dengan rongga-rongga udara di antara sel-selnya. Fungsi jaringan ini yaitu sebagai tempat pertukaran gas. Yang ketiga, stele. Pada tumbuhan monokotil, batas, korteks, dan stele biasanya tidak terlalu terlihat. Xilem dan floem terdapat pada lapisan stele ini dan susunan berkas pengangkut yaitu bertipe kolateral tertutup sehingga batang pada tumbuhan monokotil tidak mengalami pertumbuhan membesar. Yang keempat, empulur. Empulur terletak di bagian paling dalam dan tersusun dari jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan, empulur ada yang menghilang, misalnya pada tumbuhan padi. Secara morfologi, terdapat perbedaan yang jelas antara batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Daun atau leaf pada kebanyakan tumbuhan vaskular merupakan organ fotosintetik utama, walaupun batang hijau juga melakukan fotosintesis. Bentuk daun sangat bervariasi, namun biasanya terdiri atas sebuah helaian blade pipi yang satu tangkai daun petiole yang menyambungkan daun ke batang pada nodus. Fungsi daun. Yang pertama, sebagai alat respirasi, daun berfungsi sebagai alat respirasi atau pernapasan. Organ pernapasan tumbuhan yang terletak di daun adalah stomata. Yang kedua, sebagai alat reproduksi. Daun merupakan alat reproduksi vegetatif. Contohnya adalah tanaman cocor bebek yang membentuk tunas daun. Dalam hal ini, daun berperan dalam proses penguapan air pada daun yang melalui stomata dan kutikula yang berada di permukaan daun dan di bagian bawah daun. Yang ketiga adalah proses gutasi. Dalam proses gutasi, daun menjadi tempat keluarnya cairan atau air yang berupa tetesan-tetesan.
Yang keempat, sebagai alat penguapan. Selain sebagai akar pernapasan, daun juga berfungsi sebagai alat penguapan. Namun, dalam proses penguapan, daun dibantu oleh kutikula, bahkan dalam proses ini peran kutikula lebih besar dibanding dengan stomata. Yang kelima, fungsi daun adalah sebagai tempat gutasi pada umumnya. Proses gutasi yang terjadi pada tumbuhan melalui daun. Gutasi itu sendiri berarti tetesan air dari permukaan tumbuhan. Pada proses ini, tetesan air akan membasahi daun mulai dari permukaannya. Struktur daun. A. Struktur daun bagian luar. Struktur daun ini bisa kita lihat dengan mudah karena berada di bagian luar daun. Struktur daun bagian luar terdapat 3 bagian, yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Yang pertama ada pelepah daun. Pelepah daun adalah bagian pangkal daun yang bentuknya melebar. Pelepah daun sering dikenal dengan nama lain, yaitu upih daun. Pelepah daun biasanya berfungsi untuk membungkus bagian batang tumbuhan atau sebagai tempat dudukan daun yang ada di batang. Yang kedua, tangkai daun. Tangkai daun adalah bagian atau organ daun yang dapat menopang atau menahan helai daun agar tidak jatuh. Pada setiap jenis daun, tangkai daun memiliki letak dan fungsi yang berbeda. Pertama, daun lengkap. Tangkai yang ada pada daun ini akan menyatukan helai daun dengan pelepah daun. Kedua, daun bertangkai. Tangkai daun pada jenis daun ini akan melekat di buku-buku batang. Yang ketiga, helai daun. Meskipun bentuknya sangat beragam, tetapi helai daun menjadi struktur daun bagian luar yang sangat penting karena di helai daunlah fotosintesis terjadi. Bentuk helai daun ada yang tebal dan ada yang tipis, serta warna dan ukurannya juga sangat beragam. B. Struktur daun bagian dalam. Epidermis. Epidermis adalah lapisan jaringan yang ada di bawah permukaan bawah daun. Epidermis yang ada pada tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi memiliki tebal yang berbeda. Epidermis pada tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi memiliki tebal satu lapis saja, sedangkan pada tumbuh-tumbuhan tingkat rendah epidermisnya tipis dan umumnya tidak mempunyai klorofil. Jaringan mesofil. Mesofil adalah jaringan yang terbentuk dari sel parenkim yang fotosintesis dan berada pada bagian dalam daun. Jaringan mesofil ini terdapat beberapa bagian, yaitu jaringan tiang atau jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau jaringan spons. Macam tulang daun berdasarkan besar kecilnya. 1. Ibu tulang atau kasta. Ibu tulang adalah tulang daun yang berupa lanjutan dari tangkai daun serta berada di bagian tengah yang membujur dan membelah daun. Yang kedua, tulang-tulang cabang atau nervus lateralis. Tulang-tulang cabang atau nervus lateralis adalah tulang-tulang yang ada di daun dan bentuknya lebih kecil daripada ibu tulang daun. Tulang-tulang cabang ini berada di pangkal ibu tulang atau berada di antara cabang-cabang tulang ini. Yang ketiga, urat-urat daun atau vena. Pada dasarnya, urat-urat daun atau vena merupakan bagian dari tulang-tulang cabang, hanya saja dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil. Macam-macam daun beserta susunannya. Yang pertama, tulang daun menyirip atau peninervis. Tulang daun penyirip adalah tulang daun yang susunannya terbentuk seperti sirip-sirip ikan. Tulang daun menyirip biasanya dapat kita lihat pada tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai berbiji dikotil. Yang kedua, tulang daun menjadi atau palminervis.
Tulang daun menjadi adalah tulang daun yang mempunyai bentuk yang cukup besar, sama seperti dengan namanya. Maka tulang daun ini berbentuk seperti jari tangan yang direntangkan atau dilebarkan. Jumlah tulang daun menjadi biasanya berjumlah gasal serta tulang yang ada pada bagian tengah memiliki bentuk yang paling panjang dan paling besar. Yang ketiga, tulang daun melengkung atau cherninervis. Tulang daun melengkung adalah tulang daun yang biasanya dikatakan memiliki beberapa tulang besar yang berada di tengah-tengah daun. Jika dilihat secara sekilas dengan mata kita, maka tulang daun ini membentuk garis lengkungan atau ujung-ujung daunnya terlihat seperti menyatu. Yang keempat, tulang daun sejajar atau retinervis. Tulang daun sejajar adalah tulang daun yang bentuknya lurus seperti paralel. Tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai tulang daun sejajar seperti tumbuhan tebu, tumbuhan jagung, daun kelapa, daun padi, dan sejenisnya. Yang kelima, tulang daun berduri. Tulang daun yang terakhir adalah tulang daun berduri. Pada umumnya, tulang daun berduri ini masuk ke dalam jenis tanaman konifer. Adapun tumbuhan-tumbuhan bertulang atau berduri ini bisa kamu lihat pada pohon cemara, pohon pinus, dan pohon sejenisnya. Fungsi tulang-tulang daun adalah untuk menguatkan daun, sama seperti fungsi tulang pada makhluk hidup lainnya yang berfungsi sebagai kekuatan. Begitupun tulang pada daun juga memberikan kekuatan pada daun. Tulang daun ini akan mampu menahan atau menopang daun dari terjangan angin. Karena kekuatannya, maka tulang pada daun disebut dengan rangka daun atau skeleton. Yang kedua adalah jalur pengangkutan zat-zat. Pengangkutan zat-zat makanan terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian untuk mengangkat zat-zat makanan yang berasal dari tanah. Kedua, bagian untuk mengangkut sisa-sisa asimilasi yang berasal dari tempat pembuatannya.